Carles Puyol adalah legenda hidup milik FC Barcelona, sosok di balik masa keemasan Barcelona pada generasi emas Lionel Messi. Puyol bertindak sebagai kapten yang luar biasa. Pemain berambut kribo ini punya rasa hormat, rasa simpati, dan pengorbanan yang besar. Sosok yang tak pernah marah walaupun teman-temannya sudah terpancing emosi. Cetak Gol akan mengulas momen-momen yang menggambarkan sosok Carles Puyol. Bisa dibilang Carles Puyol sebenarnya cukup terlambat untuk bergabung dengan skuad akademi milik Blaugrana. Ia baru berlatih di La Masia saat usianya 17 tahun. Padahal di usia tersebut seorang pemain sudah banyak dipilih ke skuad utama. Seperti contoh Ansu Fati yang sudah menjadi pilar Barcelona saat ini dan sering dipanggil timnas Spanyol. Puyol sabar menunggu selama 4 tahun sebelum memulai debutnya di Barcelona pada 2 Oktober 1999. Di awal karir, Puyol sempat menuai pandangan negatif karena dianggap tidak spesial. Namun, Puyol membuktikan kalau dirinya adalah legenda salah satu klub terbaik di dunia. Selama 593 pertandingan berseragam Barcelona, Puyol berhasil menjegal ribuan peluang yang datang ke mulut gawang raksasa Katalan. Ia juga berjasa dalam menyumbangkan sejumlah trofi juara untuk Blaugrana, seperti trofi La Liga, Copa del Rey, Piala Super Spanyol, Piala Super Eropa, sampai Piala Dunia antar klub. Tak ketinggalan juga trofi Liga Champions. Kami akan mengulas alasan mengapa Carles Puyol adalah kapten terbaik Barcelona sepanjang masa. Meminta Eric Abidal mengangkat trofi Liga Champions. Pada Liga Champions musim 2010-2011, Carles Puyol memimpin Barcelona melaju sampai partai final. Di laga pamungkas, mereka berhadapan dengan raksasa Premier League Manchester United. Laga ditutup oleh kemenangan Barcelona dengan skor 3-1. Kemenangan yang sekaligus gelar Liga Champions terakhir milik Carles Puyol sebelum gantung sepatu pada 2014. Puyol dengan ban kapten di lengan berhak menjadi orang pertama yang mengangkat si kuping besar. Namun, Puyol justru menyuruh Eric Abidal untuk melakukannya. Pada saat itu, Eric Abidal memang baru saja sembuh dari operasi tumor di hatinya. Puyol menyerahkan trofi kemenangan tersebut sebagai bentuk apresiasi kepada Eric Abidal. Memberi kehormatan kepada pelatih yang sakit keras. Pada musim 2013-2014, Barcelona sukses memboyong gelar juara Copa del Rey yang ke-22. Saat itu, Blaugrana mempercayakan ban kaptennya kepada Carles Puyol. Ketika trofi kemenangan siap diangkat, Alex Song mendatangi Puyol untuk menawarkan diri. Namun Puyol menolak dan lebih memilih Eric Abidal dan sang manajer Tito Vilanova. Saat itu keduanya memang tengah mengidap penyakit serius. Keputusan yang tepat karena mungkin itulah kenangan terbaiknya sebelum Tito Vilanova meninggal pada 10 hari kemudian. Hentikan selebrasi Dani Alves dan Thiago Alcantara. Pada La Liga musim 2011-2012, Barcelona pernah menaklukkan Rayo Vallecano dengan skor telak 7-0. Salah satu gol tersebut dirayakan secara berlebihan oleh pemain Barcelona Dani Alves dan Thiago Alcantara. Keduanya merayakan gol dengan menari-nari di depan tribun pendukung Rayo Vallecano. Puyol yang melihat selebrasi itu langsung menghampiri dan mendorong mereka ke tengah lapangan. Sang kapten terlihat menghormati para pemain Rayo Vallecano dan para penggemarnya. Ia mengisyaratkan kalau Dani Alves dan Thiago Alcantara untuk tidak selebrasi secara berlebihan. Menghindari provokasi. El Clasico merupakan laga yang paling ditunggu oleh penggemar sepak bola di seluruh dunia, terutama Madridistas dan Culés. Persaingan ketat dalam pertandingan ini kerap menimbulkan hal-hal yang tidak terduga dan membuat situasi menjadi sangat panas. Salah satunya terjadi pada tahun 2013. Saat itu Gerard Piqué terlihat dilempar korek api oleh pendukung Real Madrid.
Pique yang terlihat kesakitan mengambil korek api tersebut dan mencoba memperlihatkan kepada wasit. Namun, Puyol justru merampas korek api tersebut dan melemparkannya ke pinggir lapangan. Pemain berambut kribo ini juga mengarahkan Pique untuk kembali fokus bertanding, tidak menambah provokasi yang bisa membuat situasi semakin panas. Menahan Ronaldinho berkelahi. Mengemban amanat sebagai kapten tim, Puyol sangat dihormati oleh para pemain Barcelona, termasuk si raja goyang asal Brazil, Ronaldinho. Pada La Liga musim 2004-2015, tiba-tiba bek Real Mallorca Sergio Ballesteros menampar wajah Puyol. Melihat kaptennya disakiti, Ronaldinho langsung berang dan segera mendatangi Ballesteros. Sebagai informasi, Ronaldinho adalah pemain yang murah senyum dan tidak mudah marah. Tapi kali itu berbeda, Ronaldinho tidak terima. Namun Puyol justru mencegah Ronaldinho yang sedang emosi dan mendorongnya menjauhi Ballesteros. Mengajak Ronaldinho angkat trofi walaupun sudah berbeda tim. Pada pramusim 2010 saat Barcelona menghadapi AC Milan, Puyol pernah mengajak Ronaldinho untuk mengangkat trofi Joan Gamper secara sama-sama. Padahal saat itu Ronaldinho sudah pindah ke AC Milan. Setelah diajak mengangkat trofi secara bersama-sama, terlihat Ronaldinho sangat bahagia dan memancarkan senyumannya. Puyol begitu menyayangi teman-temannya sekalipun sudah berada di tim yang berbeda. Menghentikan bola dengan dada. Pada gelaran Champions League di musim 2002-2003, terdapat laga di mana Barcelona menjamu Lokomotiv Moskow di Camp Nou. Pada suatu kesempatan, pemain Lokomotiv Moskow melakukan aksi soloran dan melewati beberapa pemain Barcelona. Tidak hanya mengelabui para pemain bertahan, pemain Lokomotiv Moskow yang bernama Obiorah itu juga mengelabui kiper Barcelona Roberto Bonano. Setelah itu hanya tersisa Puyol yang berada di muka gawang. Tanpa basa-basi, Obiorah langsung melepaskan tembakannya ke arah gawang Barcelona. Namun sayang, Puyol berhasil menggunakan dadanya untuk menahan tembakan keras tersebut. Gawang Barcelona gagal dijebol dan 10 menit kemudian skuad Blaugrana berhasil mencetak gol. Blaugrana juga menutup pertandingan dengan kemenangan. Hentikan bola dengan wajah. Pada El Clasico musim 2003-2004, Puyol kembali mencatatkan namanya sebagai pahlawan Barcelona. Saat itu, Victor Valdés yang bertugas sebagai penjaga gawang melakukan antisipasi yang cukup buruk. Hal tersebut kemudian memberikan peluang emas kepada bintang Real Madrid saat itu, Zinedine Zidane, untuk mencetak gol. Tanpa pikir panjang, Zidane langsung melepaskan tendangan sekeras-kerasnya. Bola roket yang mengarah ke gawang langsung ditahan Puyol menggunakan wajahnya. Alhasil, Zidane gagal menambah keunggulan Real Madrid dan laga tersebut dimenangkan oleh Barcelona dengan skor 2-1. Penentu kemenangan di laga El Clasico. Pada La Liga musim 2008-2009, Barcelona dan Real Madrid menyisakan 5 pertandingan dengan selisih hanya 4 poin. Dalam sisa pertandingan tersebut terdapat satu El Clasico yang digelar di Santiago Bernabeu. Pertandingan berlangsung sengit dan sempat berjalan dengan kedudukan yang sama. Namun Barcelona berhasil unggul lewat gol yang dilesakan Puyol. Gol tersebut berawal dari umpan silang Xavi Hernandez yang langsung disambar begitu saja oleh Puyol. Iker Casillas yang saat itu bertugas mengamankan gawang Real Madrid berdiri terpaku melihat bola yang menembus jala gawangnya. Meraih 6 gelar dalam satu musim. Tahun 2009 adalah salah satu tahun keemasan bagi Carles Puyol. Pada akhir musim 2008-2009, Barcelona memenangkan trofi La Liga, Copa del Rey, dan Liga Champions. Kemudian di awal musim 2009-2010, Barcelona meraih gelar Supercopa di Espanya dan Piala Super Eropa. Pada penghujung tahun 2009, Blaugrana juga memenangkan Piala Dunia antar klub yang saat itu diselenggarakan di Abu Dhabi. Total, Barcelona sudah menyapu bersih 6 gelar sekaligus dalam satu musim. Semuanya dikapteni oleh seorang Carles Puyol. Mencari kapten tim sehebat Carles Puyol bukanlah perkara mudah.
Ia memang seperti dilahirkan untuk menjadi seorang kapten Barcelona. Dalam ingatanmu, apa momen yang paling berkesan dari Carles Puyol? Coba tuliskan komentarmu di kolom yang tersedia di bawah.